Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu modul keempat, inheritance, pewarisan. Apa itu pewarisan? Nah, sebelum kita masuk ke situ, kita lihat konsep pewarisan di dalam kelas dulu. Nah, kita lihat dulu, kita ulang sebentar, kelas dan objek. Apa itu kelas? Kelas itu sebenarnya adalah sebuah struktur umum dari sekelompok benda. Nah, benda yang biasanya kita bahas di dalam pemrograman berorientasi objek ini adalah sebuah benda yang mempunyai struktur umum berdasarkan kesamaan atribut dan metode. Nah, contohnya begini. Di dalam sebuah kelas mahasiswa dalam bentuk data ya, mahasiswa itu mempunyai atribut name, nama, alamat, kelas, dan sebagainya. Nah, misalnya contoh yang lain, kelas mobil misalnya. Dia mempunyai atribut atau mempunyai data, itu merek, harga, nomor rangka, kapasitas, kemudian tahun pembuatan, dan sebagainya. Nah, itu kelas. Kelas itu sebenarnya apa? Kelas itu kalau di dalam sebuah pemrograman berorientasi objek adalah data-data yang mempunyai atribut yang sama. Jadi mahasiswa itu sebagai sebuah data itu mempunyai atribut yang sama. Itu dimasukkan dalam sebuah kelas. Jadi mahasiswa-mahasiswa data-datanya dimasukkan ke dalam data yang mempunyai kelas yang sama. Nah, kalau objek itu adalah sebuah contoh nyata dari sebuah kelas. Jadi seseorang dengan atribut sesuatu, misalnya 983101, namanya Ani misalnya, itu merupakan sebuah contoh kelas mahasiswa. Jadi sebuah kelas itu sekelompok data yang mempunyai atribut yang sama. Nah, itu ya. Jadi kelas dan objek sebenarnya berbeda, tetapi seringkali disamakan karena memang objek itu adalah contoh nyata dari sebuah kelas. Nah, jika ditampilkan dalam bentuk gambar, misalnya ini ada sebuah kotak di sini, kemudian ada 3 bagian di dalam kotak itu, yaitu nama kelas, kemudian atribut, sama metode. Nah, kalau mahasiswa, maka nama kelasnya adalah mahasiswa, kemudian name, nama sebagai atribut, terus metodenya apa? Metodenya adalah metode yang berkaitan dengan pengolahan data. Jadi misalnya cetak data, input data, gitu ya, kemudian proses, dan sebagainya. Nah, kalau kita melihat di dalam sebuah konsep pemrograman berorientasi objek, itu tiga karakteristik utama yang dipunyai. Yaitu pertama adalah pengkapsulan atau encapsulation. Jadi pengkapsulan itu adalah pengkombinasian antara data dan prosedur. Ini data dan prosedur, misalnya di sini ya. Saya tulis ini input misalnya. Terus apa lagi? Oke. Saya begini ya. Oke lah. Input. Nah, input ini adalah sebuah metode atau di dalam implementasi sebuah kelas di dalam Java, ini adalah nama kelasnya, ini adalah datanya, variabel-variabelnya, sedangkan input ini adalah sebagai fungsinya. Jadi kalau di dalam gambar ini disebut sebagai
atribut, tetapi kalau di dalam pemrograman namanya data atau variabel gitu ya, variabel data. Sedangkan ini kalau di sini disebut sebagai metode atau metode. Tetapi dalam pemrograman Java sebutannya adalah function. Nah, inilah yang disebut sebagai pengkapsulan. Jadi pengkapsulan itu apa? Pengkapsulan itu sebenarnya adalah membuat seperti sebuah kapsul. Misalnya begini. Atau saya buat kapsul. Seperti apa sih kapsul ini dah? Nah, kapsul. Nah, ini. Ini seperti sebuah kapsul, penyatuan ya. Jadi menyatukan antara atribut dan metode. Jadi kalau dibentuknya seperti kapsul seperti ini ya. Itu yang pertama. Konsep pertama adalah karakteristik pertama adalah encapsulation. Yang kedua adalah pewarisan atau inheritance. Apa itu pewarisan? Pewarisan itu adalah suatu kemampuan objek untuk menurunkan karakteristik yang dimilikinya. Baik itu berupa data, variabel-variabelnya, maupun function-functionnya, fungsinya, kepada objek lain. Nah, dengan cara yang seperti ini, biasanya program dapat dengan mudah dikembangkan menjadi satu objek baru yang menggunakan sifat-sifat objek yang lain. Nah, ini yang nanti kita akan bahas secara detail. Kemudian yang ketiga, itu adalah polimorfisme. Apa itu polimorfisme? Polimorfisme adalah satu sifat yang memungkinkan nama yang sama. Ini yang penting. Nama yang sama dapat menyatakan tindakan yang berbeda. Nah, jadi satu kata tetapi mempunyai dua arti. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, banyak kata yang bersifat polimorfisme. Satu kata, baik dalam penulisan maupun dalam pengucapan, itu mempunyai dua arti atau lebih. Contohnya apa? Kata yang polimorfisme itu sikat. Sikat itu mempunyai arti membersihkan, saya menyikat sepatu. Maka artinya saya membersihkan sepatu. Atau makanan yang ada di meja saya sikat. Artinya apa? Artinya makanan itu saya makan, bukan saya bersihkan pakai sikat, bukan ya. Nah, itu sebenarnya contoh-contoh yang kata yang mempunyai arti lebih dari satu. Nah, itu polimorfisme. Ada lagi banyak contoh kata yang lain. Misalnya gulung. Saya menggulung karpet. Artinya karpet itu saya rapikan dengan cara saya gulung menjadi sebuah bentuk tabung gitu ya. Kemudian kalimat yang kedua, pencuri motor digulung polisi. Nah, itu apakah pencuri motornya dibentuk seperti sebuah tabung begitu, dilipat dengan bentuk tabung? Bukan, tetapi ditangkap. Itu sebenarnya memang arti yang meluas ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia arti meluas ataupun arti menyempit, tetapi sebenarnya itu juga sudah memenuhi kriteria bahwa sebuah kata itu mempunyai dua buah arti yang berbeda. Itu polimorfisme contohnya ya. Nah, sekarang kita lihat relasi antar kelas. Kita akan berbicara tentang inheritance. Nah, apa sebuah relasi antar kelas? Nah, relasi yang paling
penting di dalam pemrograman berorientasi objek itu adalah penurunan, inheritance, sama kepemilikan, aggregation. Tetapi yang kita bahas di sini inheritance dulu karena cukup banyak materinya. Nah, kalau aggregation lebih banyak digunakan di dalam penggambaran sistem ya. Ya walaupun di pemrograman ada, tetapi biasanya tidak banyak digunakan. Yang paling banyak digunakan itu adalah inheritance atau penurunan. Nah, apa itu penurunan? Penurunan itu ada sebuah, ini kalau saya gambarkan, nah ada sebuah kelas mempunyai anak yang berupa kelas lain. Ini satu kelas induk mempunyai dua kelas anak. Nah, maka terminologi kita bisa melihat tadi terminologi superclass atau parent class atau kelas induk. Namanya beda-beda tapi artinya sama ya. Kelas induk atau parent class, saya sebut parent class saja ya. Bahwa sebuah parent class itu bisa mempunyai child class, kelas anak. Boleh satu, boleh dua, boleh banyak. Nah, kemudian bagaimana hubungan antara kelas induk dan kelas anak itu begini. Jadi, kalau kita melihat sifat dari penurunan itu, maka kita bisa melihat bahwa semua sifat, artinya apa? Sifat di sini itu yang meliputi atribut dan metode. Atau kalau dalam pemrograman, variabelnya dan fungsinya. Jadi semua atribut dan function dari superclass, kelas induk, akan diwariskan atau diturunkan kepada subclass atau child class atau kelas anaknya. Nah, semua. Jadi tidak hanya satu atau dua atribut, tetapi semua atribut. Juga tidak hanya satu atau dua metode atau function, tetapi semua. Nah, ini berarti bahwa semua sifat dari kelas induknya itu akan diturunkan sebagai kepada kelas anaknya. Sebagai anak dia menerima semua sifat induknya. Nah, tetapi kelas anak itu tidak menurunkan balik kepada kelas induknya. Jadi sifat dari subclass, sifat dari kelas anak itu tidak selalu dipunyai oleh superkelasnya. Nah, contohnya begini. Misalnya, Anda sekarang masih tinggal bersama orang tua. Maka ketika Anda ditanyai rumahmu mana? Maka Anda akan menyebut rumah orang tua Anda. Rumah saya di Karangayu, misalnya. Rumah saya di Pangandaran. Yang Anda aku sebagai rumah, itu sebenarnya kan bukan rumah Anda, tetapi rumah orang tua Anda. Tetapi seringkali Anda menyebut rumahku. Itu artinya apa? Semua sifat, dalam hal ini adalah harta ya, atau benda ya, benda yang dipunyai oleh kelas induk, orang tua Anda, dipunyai oleh kelas anak. Jadi, kalau misalnya orang tua Anda punya motor, kemudian Anda pakai, Anda mengatakan, itu motorku. Padahal itu motor orang tua Anda. Jadi, kalau selama ini Anda pakai motor,
Itu motor siapa? Anda selalu mengatakan itu motorku. Padahal itu bukan motor Anda, itu motor orang tua Anda. Nah, tetapi sebaliknya, jika nanti Anda sudah lulus, bekerja, kemudian punya rumah sendiri, maka Anda mengatakan itu juga rumahku. Tetapi orang tua Anda mengatakan itu rumahnya bukan. Bukan. Orang tua Anda mengatakan itu adalah rumah anakku. Artinya apa? Semua benda yang dipunyai orang tua dipunyai oleh anaknya. Tetapi semua benda yang dipunyai oleh anaknya itu tidak selalu dipunyai oleh orang tua Anda. Itu ya. Jadi itu adalah prinsip dari inheritance. Penurunan. Nah, fungsinya apa? Penurunan itu atau manfaatnya apa? Jadi beberapa kelas dengan sifat yang hampir sama itu bisa dituliskan atau dibuat dengan lebih efisien karena tidak perlu menulis ulang sifat-sifat atau atribut maupun function yang sama. Contohnya begini. Nah, misalnya di Unisbank sajalah. Di sebuah kampus gitu ya. Ada dua jenis karyawan, yaitu dosen sama administrasi. Nah, dari situ kita bisa melihat atau kita bisa mendefinisikan data-data yang dipunyai oleh dosen misalnya. Dia punya nomor induk pegawai, punya nama, punya alamat, punya golongan, pangkat ya. Kemudian punya pangkat fungsional, juga punya universitas, punya jurusan misalnya. Kemudian kalau dari administrasi itu diperoleh data NIP, dia punya NIP, punya nama, punya alamat, juga punya golongan fungsional, dia punya bagian. Kalau dosen itu tidak bagian namanya, tetapi jurusan atau fakultas atau program studi. Nah, kalau karyawan administrasi itu punyanya bagian. Data yang dia punya adalah bagian. Nah, kalau kita gambarkan dalam struktur kelas, kita belum melihat fungsinya ya. Kita hanya melihat variabelnya dulu. Ini yang dipunyai oleh dosen, variabel yang dicatat adalah NIP, nama, alamat, golongan, fungsional, universitas, jurusan. Sedang dari administrasi, dia punya variabel NIP, nama, alamat, golongan, bagian. Nah, kemudian data tersebut diinput dari keyboard dan dicetak ke layar. Oke, misalnya catat atau input ya. Kemudian cetak atau print boleh, namanya boleh apa saja, tetapi function ini adalah sebuah function yang memperlihatkan bagaimana data itu akan diolah. Oh, datanya akan dicatat. Oh, datanya akan dicetak. Gitu ya. Nah, begitu juga ini untuk yang administrasi. Maka dia bisa dicatat datanya dan juga bisa dicetak. Nah, dari kedua kelas ini, maka kita bisa melihat sebenarnya ada atribut, ada variabel-variabel yang sama. Contohnya ini, NIP. Dosen punya NIP, administrasi, karyawan administrasi juga punya NIP. Dosen punya nama, administrasi juga punya nama. Dosen punya alamat, administrasi juga punya data alamat. Dosen punya pangkat golongan, administrasi juga punya pangkat golongan. Nah, ini yang sama. Yang beda ini,
fungsional hanya dipunyai dosen, tetapi tidak dipunyai oleh administrasi. Nah, sedangkan bagian dipunyai oleh administrasi, tetapi tidak dipunyai oleh dosen ini. Nah, dengan melihat kesamaan itu, maka kita bisa menyatakan atau membuat sebuah superkelas atau kelas induk yang apa? Yang variabelnya adalah variabel yang umum dipunyai oleh dua kelas ini. Yang umum itu yang apa? Yang sama. NIP, nama, alamat, golongan. Ini yang sama. Itu dijadikan sebagai sebuah atribut atau sebagai sebuah variabel untuk kelas induknya. Maka saya buat sebuah kelas induk yang namanya karyawan. Di dalamnya ada variabel NIP, nama, alamat, golongan. Nah, kemudian untuk dosen, maka yang saya tulis di dalam kelas anak itu hanya yang berbeda. Begitu juga untuk yang kelas anak administrasi, yang saya tulis hanya bagian karena yang berbeda. Nah, kemudian karena NIP, nama, alamat, golongan itu bisa dilakukan fungsi catat dan cetak, maka saya tulis function catat dan cetak di sini. Tetapi catat dan cetak sini itu artinya hanya bisa mencatat ini ya, 4 saja ya. 4 variabel ini. Begitu juga untuk yang cetak hanya bisa mencetak 4 variabel ini. Bagaimana kalau akan mencetak yang ini? Maka kita gunakan cetak function yang ada di dosen. Bagaimana kalau untuk mencetak bagian pada karyawan administrasi? Ya saya gunakan function cetak di administrasi. Nah, itulah konsep dari inheritance. Maka sekarang kita coba lihat bagaimana implementasi inheritance di dalam sebuah kelas. Nah, kita lihat kelasnya dulu ya. Kita tidak melihat ke program utamanya dulu. Kita lihat kelasnya dulu. Saya punya sebuah kelas A. Kelas yang namanya A ya. Di situ saya mempunyai sebuah variabel A. Nah, variabel A ini adalah variabel yang dipunyai oleh kelas A. Nah, kemudian di dalam kelas A ini, selain variabel atau atribut ini ya, saya punya ini, function set A dan function get A. Set A fungsinya untuk apa? Set A untuk memasukkan data. Sedangkan get A nanti untuk mengambil data. Nah, saya sudah punya kelas ini. Kalau saya apa namanya ya? Saya tidak bisa menggambarkan secara langsung, tetapi kalau saya gambarkan di tadi, gini, langsung saja lah. Saya tulis kelas B. Oke ya, kelas B. Saya punya sebuah kelas baru yang namanya B. Tetapi saya menyatakan bahwa kelas B itu extends A. Apa artinya extends? Extend ini artinya menyatakan bahwa B adalah anak dari A. Gitu ya. Extends itu menyatakan begitu secara sederhananya ya. Anaknya.
Jadi kelas turunan. Nah, extend itu mungkin turunan ya. Turunan dari A. Maka ketika saya membuat sebuah deklarasi variabel B di dalam kelas B, maka sebenarnya saya selain punya variabel B, saya juga punya variabel A. Kenapa? Karena saya di sini, saya B, itu adalah anak dari A. Ingat tadi bahwa prinsip penurunan semua sifat, yaitu data dan function, itu akan diturunkan kepada kelas anaknya, kelas B ini. Nah, sehingga saya di program utamanya sama sekali tidak menuliskan kelas A. Yang saya gunakan di sini adalah titik ya. Yang saya gunakan di sini ada variabel ini ya. Yang saya gunakan adalah kelas B. Saya membuat sebuah variabel namanya OBJ, di mana tipe datanya adalah sebuah kelas yang namanya B. Jadi B itu saya variabelkan menjadi OBJ. Nah, kemudian konstruktornya nggak ada, ya nggak apa-apa, kosong saja. Nah, dengan hanya menggunakan kelas B yang saya variabelkan menjadi OBJ, maka saya bisa, nih coba lihat, OBJ titik set A. Padahal kalau kita melihat OBJ itu hanya merupakan variabel dari kelas B. Kelas B adanya set B sama get B. Tetapi set A dia nggak punya. Nah, kok bisa? Nih, saya jalankan ya. Saya build. Oke, saya run. Nah, set A. Padahal B itu tidak punya set A. Nih, B ini di sini ada set A? Nggak ada. Tetapi karena dia sudah menyatakan anak dari A, maka baik set A maupun get A, atau bahkan variabel A, ini juga dipunyai oleh kelas B. Jadi, ketika saya memanggil set A, ya sebenarnya set A ini sudah diturunkan kepada B. Bisa? Bisa. Misalnya ya, set A 100. Artinya, saya memanggil function set A dengan memberikan nilai 100 di sini. Maka A nilainya 100. Ya. Saya masukkan itu fungsi pertama. Kemudian sudah ya. Selesai baris ini. Kemudian saya kerjakan baris kedua. Set B 200. Saya manggil set B 200 dengan memberikan nilai 200. Bisa? Bisa. Kita buktikan. Nilai A, OBJ titik get A. Nah, memanggil function get A. A nilainya tadi berapa? A nilainya tadi 100. Berarti di sini A-nya adalah 100. Return get A. Ingat ya, ini adalah sebuah function yang mengembalikan nilai. Dengan adanya return, maka 100 yang ada di dalam variabel A dimasukkan
atau dikembalikan kepada nama fungsinya. Nama fungsinya apa? Get A. Jadi get A itu berlaku seperti variabel. Ingat ini depannya ada tipe data. Jadi sebuah function yang mengembalikan nilai itu berlaku seperti sebuah variabel biasa. Tetapi bedanya di sini adalah ini adalah function. Jadi get A isinya berapa? 100. Maka ketika memanggil get A, hasilnya adalah nilai A titik 2 100. Kemudian nilai B yang memanggil function obj get B. Tadi dengan set B ini tadi 200. Oh, ini isinya juga 200. Berarti B-nya berapa? B-nya juga 200. Ketika return B, return 200 kemana returnnya? Returnnya ke get B, ke nama functionnya. Jadi function get B itu berlaku seperti sebuah variabel. Dia punya isi. Isinya berapa? 200. Jadi ketika dipanggil get B sebagai sebuah function, ada kurung buka kurung tutupnya ya, maka dia akan memberikan nilai isi dari get B. Isinya berapa? Isinya 200. Jadi nilai B titik 2 200. Ini yang terjadi dengan extend. Bagaimana kalau saya hilangkan extend? Nah, saya nonaktifkan begini. Ini artinya bahwa kelas A itu bukan merupakan induk dari kelas B. Atau kata lain, kelas B itu bukan anak dari kelas A. Kenapa? Extend-nya saya nonaktifkan. Ini misalnya. Nah, ini. Ya, saya jalankan. Nah. Oke. Oh, ini ya. Sorry. Nilai-nilainya saya hapus dulu tadi coret-coretnya. Oke, saya hapus 200. Oke, saya jalankan lagi. Nah, bahkan ini errornya apa? Errornya di sini cannot find symbol. Bahkan nama set A itu tidak dikenal. Cannot find symbol. Tidak dikenal ya. Kenapa? Karena yang kita variabelkan hanya B. Sementara B tidak kita koneksikan, kita tidak sambungkan dengan A sebagai induknya. Kemudian yang kedua, get A juga tidak dikenali. Artinya apa? Bahwa get A itu juga tidak ada di dalam kelas B. Benar nggak? Ya benar. Get A kan nggak ada di kelas B. Adanya di kelas A. Sementara yang kita variabelkan adalah kelas B saja. Maka di sini untuk menurunkan sifat, baik itu berupa variabel dan fungsinya, maka saya perlu tuliskan di sini extend A. Kelas B merupakan anak dari atau turunan dari kelas A. Dengan begitu, saya bisa jalankan sehingga menghasilkan tampilan yang benar. Ini ya. Oke. Sekarang kita lihat
contoh yang kedua. Demo protected. Nah, kita lihat protected itu apa. Kita lihat percobaan yang kedua, protected. Hampir sama dengan yang tadi, cuman saya tambahi kelas C saja untuk memperlihatkan, hanya memperlihatkan saja bahwa kelas C itu bukan anak siapa-siapa. Kelas B itu adalah anaknya dari A, kelas A. Ya. Nah, saya kasih nih. Saya kasih namanya ini adalah scoop, lingkup. Kalau saya tuliskan public begini, maka function ini bisa digunakan oleh misalnya di sini, di kelas lain. Kalau misalnya nggak saya tulis seperti ini, itu secara default-nya juga public. Baik ditulis public maupun tidak ditulis public, maka itu bersifat public. Public itu artinya apa? Public itu adalah jika itu berupa sebuah variabel, maka variabel itu bisa dipakai pada kelas lain. Jadi intinya itu, variabel maupun function yang punya public, scope public, itu bisa dipakai di function ya, di kelas yang lain. Sorry. Kemudian lingkup yang kedua adalah private. Private itu apa? Private itu adalah sebuah lingkup yang menyatakan bahwa atribut ataupun function yang diberikan lingkup private itu hanya bisa digunakan di kelas itu sendiri. Ya, kelas itu sendiri. Terus pertanyaannya, kenapa A tadi private, ini private, tapi kok bisa digunakan di kelas ini, di kelas B ini? Karena ini ya, set tadi. Setnya kok bisa masuk? Setnya ini bisa diinput atau diberikan nilai A. Iya, betul. Yang di private A. Maka kita tidak pernah memanggil A di dalam program utamanya atau di kelas lain. Yang kita panggil adalah public void set A. Yang kita panggil apa? Set A saja. Di mana set A itu adalah function yang bersifat public. Yang kita panggil bukan A-nya, tetapi set A-nya. Jadi ada dua sekarang yang sudah kita ketahui, lingkup atau scoop, yaitu private. Private itu apa? Private itu adalah sebuah variabel atau function yang hanya bisa digunakan pada kelas itu sendiri. Kalau public, sebuah variabel ataupun function yang bisa dipakai oleh kelas lain. Nah, sekarang ada satu lagi namanya protected. Protected itu apa? Protected itu adalah sebuah lingkup di mana atribut ataupun metode function ya, di sini hanya bisa digunakan oleh kelas anaknya. Nih, kelas A hanya dikenali oleh kelas itu sendiri dan anak-anaknya. Nah, itu namanya protected. Jadi, function, walaupun ini private ya, A-nya di private, nggak apa-apa, hanya bisa dipakai sini, tapi yang kita panggil adalah set A, di mana set A nanti adalah protected. Nah,
Kita lihat set A itu dipakai di kelas B. Boleh? Boleh. Karena apa? B itu menyatakan turunan dari A. Maka sebuah function atau sebuah sifat yang protected itu masih tetap bisa dipakai. Kalau saya jalankan, oke, saya run. Bisa. Karena apa? Karena protected. Nih. Bagaimana kalau tidak protected? Private, saya ganti private ini. Private berarti nggak bisa dipanggil di kelas B ya, walaupun ini anaknya. Nah, ini. Ini private. Set A itu private. Sehingga kalau dipanggil di sini, di kelas B, itu nggak boleh. Karena apa? Hanya di private di sini. Hanya khusus, eksklusif untuk kelas itu sendiri. Kalau private ya. Kalau begini, boleh? Boleh, public. Nah, boleh. Nah, kalau public itu tidak harus anaknya. Kelas lain yang bukan anaknya boleh pakai, boleh memanggil. Tetapi kalau membatasi skupnya hanya untuk anaknya saja, maka kita bisa menggunakan lingkup protected. Nah, maka di kelas B ini bisa set A memanggil ini ya, karena ini di protected. Kalau di private bisa, tidak bisa. Ya. Nah, kita coba misalnya A, variabel A. Variabel A itu ternyata di private di sini. Bisa nggak kita pakai di sini? Kita jalankan. Saya lepas ini A di private. Sehingga A sama dengan nilai A nggak bisa dipakai. Oke, kita ganti protected ya. Bisa nggak? Nah, bisa. Walaupun entah A-nya dipakai untuk apa ya. Tetapi kalau mau dipakai di kelas anaknya, boleh pakai protected, boleh pakai public. Tapi kalau bukan anaknya, mau memakai, maka di sini jangan dideklarasikan sebagai protected. Kalau itu kelas lain, deklarasikan saja sebagai public. Sebagai public boleh. Saya jalankan. Nah, boleh. Atau sebagai protected tadi ya. Tetapi kalau Anda menyatakan public tanpa menulis, ya sudah, tidak usah ditulis, maka nanti secara default, secara otomatis, dia akan dianggap sebagai public. Ini ya, run, saya run, boleh. Tetapi kalau tadi sebagai private, kemudian di sini dipakai, pasti akan salah. Karena nggak bisa. Oke. Gitu ya. Itu perbedaan percobaan 1 dan percobaan kedua, 4A dan 4B ya. Terus pertanyaannya tadi, kelas C buat apa? Kelas C tadi hanya untuk memperlihatkan saja bahwa ada
boleh kita membuat sebuah kelas baru yang bukan anaknya A. Jadi bukan siapa-siapa, tidak ada keterkaitannya apa-apa dengan A atau B atau C. Oke. Nah, percobaan ketiga. Percobaan ketiga itu akan berkaitan dengan, oke, kita lihat dulu. Kotak pejal divariabelkan K. Kita lihat kotak pejal mana? Oh, ini. Nah, ternyata kotak pejal ini adalah extend turunan dari kelas kotak. Oh, ini. Kelas kotak ini diturunkan ini kepada kelas kotak pejal ini. Nah, sehingga ketika saya memvariabelkan K sebagai kotak pejal, yang saya variabelkan anaknya saja ya, maka kita bisa menghitung volume. Hitung volume di mana? Oh, ternyata nggak ada. Nih, lihat. Di kotak pejal nggak ada hitung volume. Adanya di mana? Adanya ternyata di kelas kotak. Ini kelas kotak. Nah, tetapi, nah ini tetapi, bahwa hitung volume itu kan induk. Nah, ini. Hitung volume ada di dalam kelas kotak, di mana kelas kotak adalah induk dari kotak pejal ini. Sehingga boleh yang ada di dalam function ini, ada di dalam kelas ini, berupa function kotak sebagai konstruktor, kotak ini juga konstruktor, kemudian function hitung volume boleh dipakai di dalam kelas turunannya. Kecuali kalau di private ya, kalau di private nggak boleh. Tetapi kalau protected itu masih boleh untuk kelas turunannya. Nah, ini sebenarnya sama ya, konsepnya dengan tadi penurunan function maupun atribut. Oke. Nah, contoh keempat. Oh, keempat mana tadi? Ini cobaan ketiga, percobaan keempat. Oke. Nah, percobaan keempat. Percobaan keempat kita lihat dulu ya. Program utamanya ada sebuah variabel tes di mana dia mendeklarasikan dengan tipe child, di mana child ternyata turunan dari kelas parent. Sehingga X ini selain dipunyai di parent juga dipunyai di kelas ya, karena merupakan turunannya. Sehingga ketika memanggil function test info, ini integer X, parameter ya, parameter 20 diberikan di sini. Nilai X sebagai parameter adalah X. Oke, 20 ini ya. X-nya 20 ya. Ini. Kemudian data di kelas child, this X. Oke, kita jalankan dulu aja biar terlihat bagaimana prinsip kerjanya. Saya jalankan dulu. Nah, 20 ya. Jadi 20
masuk di sini karena memanggil info sini ya, X-nya dikasih 20, maka di sini adalah 20 X-nya. Nilai X sebagai parameter sama dengan 20 karena yang diberikan adalah parameter ini 20. Kemudian data member X di kelas child memperlihatkan this X. Apa fungsi this kemarin? This itu untuk mewakili kelas saat itu, di mana dia terletak. This itu menunjukkan apa? Menunjukkan child. Karena kelasnya adalah kelas child. Ingat ya, kita tidak perlu menuliskan child. Untuk menuliskan this saja, untuk menyatakan bahwa berada di kelas apa. Jadi, X yang ada di child. X yang ada di child adalah 10. Ini 10. Kemudian, saya mencetak data member X di kelas parent. Saya tulisnya adalah super titik X. Nah, super kalau bedanya dengan this itu untuk menyatakan kelas saat ini. Tetapi super itu menyatakan untuk kelas induk dari this. Jadi kelas induk dari child ini, kelas yang aktif. Itu super. Jadi menyatakan parent. X yang dimaksud di sini adalah X punyanya parent. Berapa? 5. Nih. Maka di sini akan cetak 20 kalau parameter. Kemudian untuk this-nya di kelas itu sendiri, X-nya adalah 10. Sedangkan untuk kelas induknya, X-nya adalah 5. Nah, Anda sudah bisa membedakan antara fungsi this dan fungsi super. Gitu ya. Jadi tes info itu akan mencetak 3 nilai, masing-masing namanya X sama, tetapi ini X untuk parameter yang diberikan, ini X untuk variabel lokal, ya, variabel lokal. Kemarin kita sudah membahas variabel lokal, itu adalah variabel yang dipunyai oleh sebuah kelas. Nah, kemudian super juga variabel lokal yang dipunyai, tetapi oleh siapa? Oh, sorry, ini bukan variabel lokal, variabel global yang dipunyai oleh sebuah kelas child. Ini juga sebuah variabel global, tetapi yang dipunyai oleh super. Parent-nya, kelas induknya, gitu ya. Ini sama-sama variabel global ya. Kalau variabel lokal misalnya di sini, ini variabel lokal dipunyai oleh sebuah function, itu variabel lokal. Tapi kalau dipunyai oleh dipunyai oleh kelas, namanya variabel global. Tetap variabel global, tetapi pada kelas masing-masing. Kemudian percobaan ke-5, bedanya apa? Oke. Percobaan ke-5 adalah memanggil kotak pejal, konstruktornya ya, dengan variabel K, 6, 5, 4, 2, berarti ini 6, 5, 4, 2. Nah, ternyata di sini adalah super. Ini saya tulis ini di sini ya. Saya 6, ini 5, T-nya adalah 4, ini 2. Ya. Jadi konstruktor
kotak pejal di sini 6542 masuk ya ke variabel P, L, T, B. Nah, tetapi di sini dia memanggil super. Super itu artinya apa? Memanggil function kotak. Ini ya, dia memanggil function super. Nah, super dengan apa namanya tadi di percobaan keempat. Nah, ini super, kemudian fungsinya adalah memanggil kelas parent. Sama juga di sini, super di sini juga memanggil kelas parent. Kelas parentnya apa? Kelas parentnya adalah kotak ini. Jadi PLT itu punyanya kelas kotak. Konstruktor kelas kotak di sini. Nah, bedanya di sini panjang, lebar, tinggi itu diisi 0. Sehingga saya jalankan, oke lah. Nanti ya. Saya ini kan supaya tidak aktif. Saya jalankan dulu. Nah, oke. Ya. Oke. Nah, PLT. P-nya berapa? Ini punyanya super ya, berarti ini. 0 panjang, lebar, tinggi. P-nya 0. L-nya juga 0. T-nya juga 0. Nah, yang berbeda adalah beratnya. Ini PLTB, beratnya itu B. Mengambil data 2. Berarti ini 2. Nah, oke. Kemudian baris berikutnya adalah menulis volume K.2 sama dengan K titik hitung volume. Hitung volume ada di mana? Hitung volume itu ada di double hitung volume. Nah, hitung volume. K hitung volume. Ya, hitung volume. Hitung volume berapa? Berarti panjang, lebar, tinggi. Hasilnya berapa? Panjang, lebar, tinggi. Hasilnya 120. Bagaimana bisa? Nih, bagaimana bisa dia memanggil? Bisa, karena ada extend-nya. Sehingga dengan memanggil hitung volume, maka dia memanggil fungsinya ini saja, fungsinya, tetapi bukan isinya dari panjang, lebar, tinggi, bukan di sini ya, bukan mengambil di sini, tetapi mengambilnya dari ini. Jadi ini, kalau dalam bayangan ya, ini dipindah ke sini. Nah, karena anaknya ini dibawa ke sini, di mana panjang, lebar, tingginya diisi dengan ini. 6, 5, 4. Itu ya. Kenapa begitu? Karena ini 6, 5, 4 itu adalah isi dari panjang, lebar, dan tinggi. Di mana panjang, lebar, dan tinggi itu mana tadi? Kotak pejal di sini ya. Kemudian
dia memanggil hitung volume, panjang, lebar, tinggi, di mana dia diberikan juga turunan ini, kotak ini, dipanggil ya. Tetapi bedanya dengan yang ini super, dia memanggil super langsung ya, memanggil super langsung. Ini 0, 0 semua. Sehingga hitung volume hasilnya ini 6 kali 5 kali 4. Oke. Sedangkan untuk beratnya, nah berat, get berat. Nah berat berapa? Berat sama dengan 2. Ini beratnya 2, sehingga ketika dikembalikan kepada get berat, maka isinya 2. Ini ya. Tuh. Terus percobaan ke 5. Percobaan kelima, ke-6, sorry. Percobaan ke-6, percobaan ke-6. Oke, percobaan ke-6, kelas A diturunkan kepada kelas B, tetapi isinya hanya protected A ya, berarti ini bisa diturunkan, variabel itu bisa diturunkan kepada B, di mana pada program utamanya dia memvariabelkan B saja, di mana dia memanggil B ya, 121, 212, berarti variabelnya ini jadi nilai 1, 121, kemudian nilai 2, 212, karena parameter ya, dimasukkan. Kemudian di sini ditulis super A. Berarti A yang dipanggil adalah bukan A miliknya B, variabel A, tetapi variabel A punyanya kelas A. Nah, kalau saya jalankan, saya run. Nah, kelas A, nilai A di dalam kelas A itu super A. Berarti super A. Ini dia memanggil function ini, A di dalam kelas A, ini ya, memanggil super A ini, nilai 1. Jadi, A di dalam super, kelas super itu diisi dengan 121. Ini, 121. Sedangkan A di dalam kelas B diisi 212. Sehingga ketika di kelas B, di kelas A dia memanggilnya super A, isinya 121. Kalau di kelas B, dia hanya memanggil A saja. Tidak didahului oleh super. Jadi, super A berarti memanggil A yang ada di ini. Ini ya, super A sama dengan nilai 1. Berarti super A isinya adalah 121. Ini ya. Ini 121. Asalnya dari mana? Dari sini. Untuk di kelas B, A-nya dari mana? B-nya dari sini. Nah, itu. Jadi, itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan konsep kelas, yaitu penurunan. Jadi, beberapa poin yang kita pelajari hari ini adalah penurunan dengan
cirinya adalah extends, kemudian lingkup, protected, private, atau public. Itu ya. Kemudian yang berikutnya, super atau this. Itu. Jadi beberapa konsep itu berkaitan dengan inheritance. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.